Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PKB semua, selamat pagi. Pagi ini Pak Acep kirim video saja ya, tidak ketemu Zoom. Nanti kita Zoom-nya siang seperti biasa setelah sholat zuhur. Nah, sekarang insya Allah Pak Acep akan mengajak teman-teman untuk belajar lebih hebat lagi, belajar lebih keren lagi. Belajar apa Pak Acep? Belajar gerakan sholat. Nah, insya Allah kita akan belajar gerakan sholat. Nah, Pak Acep, kamu kan baru 5 tahun, belum 7 tahun. Karena kan yang yang harus sholat itu 7 tahun. Nah, teman-teman jangan seperti itu ya. Karena nanti kita apa akan besar, kan kita gak mungkin terus 5 tahun kan. Nah, teman-teman ingat, sholat itu hukumnya wajib dan termasuk dalam rukun Islam. Berarti kalau wajib itu harus selalu dilaksanakan. Nah, yang wajib kan ada 5 waktu: subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya. Ada berapa? 5 waktu. Jadi teman-teman harus, nanti kalau udah 7 tahun masih belum sholat juga, nanti dipukul sama ayah dan bunda, mau? Jangan sampai, mendingan kita belajar dari sekarang. Mumpung belum 7 tahun, jadi kita bisa terbiasa udah sholat terus setiap waktu. Nah, oke, dan sholatnya sudah sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholatnya keren, sholatnya bagus. Nah, makanya kita akan belajar sekarang. Nah, kalau sholat kita bagus, sholat kita tidak pernah terlewatkan, insya Allah nanti Allah makin sayang sama kita. Nanti Allah akan menyediakan surga untuk kita karena sholat kita bagus. Nah, teman-teman, untuk mempermudah teman-teman belajar sholatnya, hari ini Pak Acep akan ngajarin dulu gerakan sholatnya. Tadinya mau Pak Acep yang menunjukkan gerakannya, tetapi masih tidak ada yang ngamerain. Jadi Pak Acep ngambil saja yang video yang bagus dari YouTube, kemudian Pak Acep nanti akan kasih cerita di setiap gerakannya. Oke teman-teman, sudah siap? Kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia teman-teman gerakan sholatnya. Teman-teman juga mungkin sudah tahu, tetapi Pak Acep akan mengingatkan biar tambah hebat lagi. Oke, teman-teman, sebelumnya kalau mau sholat harus wudhu dulu, karena harus punya wudhu. Teman-teman kan udah bisa kan wudhu semua? Alhamdulillah, insya Allah. Nah, teman-teman, pertama teman-teman berdiri menghadap kemana kalau sholat? Menghadap ke kiblat. Ya, menghadap ke kiblat. Kiblatnya mana Pak Acep? Kiblatnya itu Ka'bah yang ada di Masjidil Haram, kota Mekah. Oke, kita langsung ya teman-teman. Ini dia gerakan sholatnya. Pertama, teman-teman pastikan berdiri, memakai baju yang bersih, kemudian menghadap kiblat. Lihat, matanya sudah siap menghadap ke tempat sujud. Nanti tempat sujud maksudnya kan nanti kening teman-teman, muka teman-teman ada di sini. Nah, dilihat dari saat teman-teman berdiri. Badannya menghadap ke kiblat. Kemudian tangannya di samping. Nah, kemudian kakinya nggak rapat, nggak juga jauhan, tapi kira-kira satu jengkal tangan teman nih, satu jengkal itu segini. Nah, kemudian teman-teman, gerakan yang pertama apa setelah ini? Setelah teman-teman biasa baca usolli fardhu subhi ini ada anillahi ta'ala, nah kita akan takbiratul ihram.
Nah, Allahu Akbar. Apa namanya teman-teman? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Diulang. Coba kita baca. Allahu Akbar. Lihat tangannya. Nah, agak sedikit terbuka jari-jarinya, kemudian disimpan di samping telinga. Jadi tidak ditekuk, tapi dibuka gini. Allahu Akbar. Nah, namanya takbiratul ihram. Kemudian lihat teman-teman tangannya saat setelah takbiratul ihram, ketika kita membaca doa kita, baca Al-Fatihah, baca surat-surat, ada di mana tangannya? Ada di antara dada dan perut. Nah, kemudian tangan kanan yang di atas ya, tidak kebalik, tidak ini, tapi tangan kanan yang di atas tangan kiri atau yang di depan. Nah, oke. Matanya tetap teman-teman melihat ke tempat sujud. Kakinya seperti tadi masih kasih jarak tapi tidak lebar, tidak rapat. Nah, oke. Doanya teman-teman nanti belajar ya sampai hafal ya. Doa iftitah. Kalau insya Allah Al-Fatihah sama surat-surat teman-teman udah bisa. Kemudian gerakan berikutnya teman-teman adalah, yuk kita lihat yuk. Nah nih gerakan berikutnya. Oh kelewatan Pak Cep. Ini dia. Gerakan berikutnya adalah akan ruku. Ruku teman-teman udah pada tahu kan ruku. Allahu Akbar. Nah itu dia ruku teman-teman. Kita ulang ya. Ruku Allahu Akbar. Nah, lihat teman-teman. Nah, nih teman-teman, pertama punggungnya harus rata lurus teman-teman. Lurus. Kemudian yang kedua matanya lihat ke bawah, lurus. Kemudian lututnya yang dipegang lutut ya, tangannya bukan pegang ke sini, bukan ke paha, tapi di atas lutut. Nah, kerasa ada bulat-bulatnya kalau lutut tuh. Berdi tadi cengkram gitu dipegang. Kemudian, nah, ruku. Di ruku baca subhanallahil azim wa bihamdi sebanyak 3 kali. Oke, teman-teman. Kemudian setelah ruku apa? Bangun, namanya Sami Allahu liman hamidah. Kita akan i'tidal. Nih teman-teman. Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu namanya i'tidal. Tangannya di samping, matanya ke bawah. Ini tetap jaga. Tidak diayun-ayun ya. Tidak digini nih tangannya. Tidak diayun-ayun, tapi langsung diam. Nah, tadi di ruku kita diam juga sebentar, kemudian di i'tidal juga diam sebentar. Ada doanya Robba. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Rabbana alhamdu minus samawati wa masih min syai'in ba'du. Nah, kemudian ini namanya i'tidal. Setelah i'tidal kita akan menuju ke gerakan berikutnya. Kelewatan. Itu sujud. Allahu Akbar. Turun, tidak diangkat tuh, tidak gitu lagi ya, tapi turun. Allahu Akbar. Lihat teman-teman. Ketika sujud, yang perlu diperhatikan sama teman-teman. Pertama, lihat. Nih, punggung sama pinggang teman-teman lebih atas daripada kepala teman-teman. Biasanya kepala di atas, sekarang malah pinggangnya, mohon maaf artinya lebih ada di atas daripada kepala kita, ya kan? Nah biasanya teman-teman ada perbedaan, ada perbedaan gerakan laki-laki dan perempuan saat sujud dan saat ruku. Nah kalau laki-laki nih tangannya lebar keluar, kalau perempuan tangannya agak rapat ke dalam, dideketin ke dadanya.
ke perutnya sini. Nah, nanti tanya sama bunda, buat teman-teman yang girls ya, gimana gerakan pas ruku sama sujud nih, tangannya. Nah, kakinya juga coba tanyain. Kan nih jari-jarinya dilipat gini nih, jadi agak berdiri tapi dalamnya yang kena ke lantai. Nanti dibantu sama ayah bunda ya gerakannya ya, yang boys sama yang girls. Bedanya di mana? Nah, yang pasti jidatnya atau keningnya kena ke lantai, hidungnya juga kena ke lantai, tangannya kena, lututnya tidak kena ke lantai. Kalau mohon maaf, lutut kena, kalau siku nggak kena ke lantai ya, sikunya nggak kena, kaki kena. Oke, itu dia gerakan sujud. Kemudian setelah sujud, kita akan bangun dari sujud. Maksudnya 2 kali nih, ada bangun dulu dari sujud. Allahu Akbar. Lihat teman-teman, coba perhatikan. Kakinya mirip sama saat sujud ya. Dilipat seperti ini. Berdiri lipat. Kemudian tangannya di atas ujung paha, dekat ke lutut. Nah, ini namanya gerakan duduk di antara 2 sujud. Setelah ini kan akan sujud lagi ya. Sujud lagi. Nah, ini sujud lagi. Setelah sujud nanti berdiri lagi, gerakannya sama seperti tadi di awal. Nah, Pak Acep langsung ya ajak teman-teman buat belajar gerakan berikutnya setelah sujud, yaitu kalau tadi pas duduk di antara 2 sujud kan gini nih duduknya, apa namanya, kaki kirinya didudukin tuh telapak kakinya. Nah, kalau di gerakan yang berikutnya nih, ini namanya gerakan tahiyat akhir. Nah, setelah sujud akhir kan mau selesai sholatnya, ada gerakan tahiyat akhir seperti ini. Beda dengan duduk yang tadi. Nah, ini kaki kirinya dimasukin nih ke bawah kaki kanan. Nah, ini kaki kanannya lihat nih, harus dilipat kayak gini nih. Berdiri tapi agak dilipat, jadi telapak jari kakinya nempel ke lantai. Jadi, nah, kemudian mata masih tetap ke sujud, tetapi pas asyhadu alla ilaha illallah matanya melihat ke nih ke telunjuknya teman-teman, matanya melihat ke telunjuk. Oke, ini dia gerakan tahiyat akhir. Nah, kemudian yang paling terakhir banget nih gerakannya nih, pas di tahiyat akhir, gerakannya adalah nih, apa teman-teman, salam. Assalamualaikum ke kanan dulu, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Ini diturunin tadi jari yang berdirinya dari telunjuk yang tadi diangkatnya. Nah, kemudian usap muka kita dengan tangan kanan. Oke, teman-teman, itu dia gerakan sholat yang utama yang teman-teman bisa lebih dipelajari lagi di rumah. Bisa lihat video-video ini juga ya, teman-teman boleh lihat video belajar sholatnya, nanti dibantu sama ayah dan bunda gerakannya biar tambah keren lagi. Nah, kemudian karena Pak Acep tadi udah ngejelasin bareng-bareng sama teman-teman yang nyimak, Pak Acep mau minta hari ini kan nanti siang nih biasa kita tutup kelas. Pak Acep bakal tanya udah sholat zuhur belum, gitu kan? Nah, Pak Acep minta tolong nih nanti pas sholat zuhurnya, atau enggak boleh deh yang mau sholat duha pas sholat duhanya, teman-teman gerakan-gerakan sholatnya difoto. Pas teman-teman melakukan gerakan sholatnya difoto ya. Nah, gerakan-gerakan apa sih Pak Acep yang penting buat difoto? Oke deh, Pak Acep akan kasih
tahu gerakan-gerakannya. Nah, oke, gimana ya? Gerakan-gerakan yang penting buat teman-teman lihat. Oke. Nah, nanti yang dikirim fotonya pas gerakan-gerakan ini nih, teman-teman nih. Oke, yang pertama pas teman-teman takbiratul ihram. Bos Allahu Akbar. Nah, di foto ya, Pak pengen lihat. Bunda minta tolong fotoin. Udah bener belum ya, teman-teman? Udah bagus belum ya? Nah, nanti Pak Cep mau lihat. Kemudian pas, nah ini lihat tangannya ya. Kemudian pas berdiri tegaknya di foto juga cekrek. Nanti dikirim ke Pak Acep. Nah, biar tahu Pak Acep teman-teman udah bagus belum. Pas ruku. Ah, yang ketiga pas ruku. Kan yang girl sama boys mungkin gak beda gerakannya. Nanti dikirim ya. Nah, lihat. Pak Acep pengen lihat pas teman-teman ruku. Pas berdiri tidak. Kemudian pas sujud, gerakannya udah bagus belum ya sujudnya ya? Nah, Aceh pengen lihat juga nih teman-teman pas sujud. Setelah itu pas duduk tahiyat akhir. Nah, di foto. Mohon maaf, sebelum duduk tahiyat akhir ini duduk di antara dua sujud. Nah, di foto duduknya seperti itu. Kemudian duduk tahiyat akhir. Di foto juga. Nah, kakinya kan beda sama duduknya di antara dua sujud. Dan pas assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Boleh pada kayak video yang sebentar yang singkat boleh difoto ya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan belajar gerakan sholat kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi teman-teman tambah keren lagi sholatnya, tambah bagus lagi. Nah, Pak Acep kan udah ngajak teman-teman nih. Jadi nanti teman-teman udah gak bolong-bolong lagi sholatnya. Setiap subuh, bangun subuh sholat. Zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat. Terus setiap hari. Jadi pas 7 tahun tuh teman-teman udah gak perlu disuruh-suruh lagi sama ayah sama bunda sholat. Udah pas Allahu Akbar. Ada azan tuh. Wah teman-teman udah siap-siap sholat. Atau ke sebelum azan udah siap di tempat sujud. Di atas sejadah ke masjid yang boysnya. Keren banget. Pasti tambah disayang sama Allah. Ya, teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Pak Acep hari ini memperlihatkan gerakan-gerakan sholat pakai videonya orang lain. Mudah-mudahan tadi videonya jadi amal ibadah tuh buat teman yang membuatnya. Pak Acep jadi bisa ngasih teman-teman TKB semut dalam video itu. Gerakan-gerakan sholat yang sesuai dengan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Oke teman-teman, Pak Acep tunggu nanti siang ya di tutup kelas dan foto-fotonya dari ayah dan bunda Pak Acep tunggu juga. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat belajar, semoga harinya menyenangkan teman-teman. Belajar gerakan, sholatnya semangat. Oke. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.